Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini dan terima kasih sudah subscribe channel Tamara Delv. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai tragedi Hindenburg di tahun 1937. Kita akan langsung masuk ke informasinya. Salah satu tragedi di dunia penerbangan yang mungkin masih banyak diingat sampai saat ini adalah tragedi terbakarnya Hindenburg di tahun 1937. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum aku membahas mengenai kronologi tragedi Hindenburg, aku akan sedikit membahas dulu mengenai Zeppelin. Apa sebenarnya hubungan antara Zeppelin dengan tragedi tersebut? Airship atau kapal udara, atau mungkin lebih banyak orang menyebutnya sebagai balon udara pertama kali di Jerman dibuat tahun 1900. Balon udara ini disebut dengan Zeppelin. Zeppelin ini diambil dari nama sang pembuatnya, yaitu Ferdinand von Zeppelin. Awalnya ide mengenai Zeppelin ini dianggap sebuah hal yang bodoh. Banyak orang yang tidak percaya bahwa sebuah balon udara dapat menerbangkan penumpang. Hingga kemudian Ferdinand von Zeppelin yang merupakan ahli aeronautika dari Jerman ini berhasil menerbangkan Zeppelin untuk pertama kalinya di tanggal 2 Juli 1900. Bahkan Ferdinand von Zeppelin adalah orang pertama yang ikut dalam penerbangannya dan mengatakan Zeppelinnya mampu terbang dengan ketinggian 1700 meter. Puncak kejayaan Zeppelin di Jerman ini berlangsung ketika tahun 1920 hingga tahun 1930-an, ketika LZ-127 yang bernama Graf Zeppelin dan LZ-129 yang diberi nama Hindenburg mulai penerbangan transatlantiknya dari Jerman menuju ke Amerika dan Brasil. Pada awal perancangannya, Zeppelin ini seharusnya terbang dengan menggunakan gas helium. Tapi karena embargo helium yang dilakukan oleh militer Amerika sehingga membuat harga helium menjadi sangat mahal, mau tidak mau Zeppelin ini harus terbang dengan menggunakan gas hidrogen yang jelas merupakan gas yang mudah terbakar. Di dalam Zeppelin ini terdapat kerangka-kerangka yang terbuat dari duralumin atau campuran antara aluminium, tembaga, dan beberapa logam lainnya. Kemudian bagian luarnya yang merupakan kain dan berwarna silver ini terbuat dari ratusan kulit perut sapi. Karena kita akan membahas mengenai penerbangan LZ-129 Hindenburg, maka aku juga akan sedikit membahas mengenai Hindenburg. Hindenburg dibangun oleh perusahaan Luftschiffbau Zeppelin dan merupakan airship ke-118 yang dibangun dan mulai dioperasikan tahun 1936. Dibangun dengan biaya 500.000 pound sterling atau saat ini setara dengan 9,7 miliar rupiah. Zeppelin ini memiliki panjang 245 meter dan memiliki kapasitas total gas yaitu 200.000 meter kubik dan memiliki kecepatan maksimal yaitu 135 km per jam. Selama tahun 1936, Zeppelin Hindenburg ini telah terbang sebanyak 55 kali, melintasi samudra atau lautan 34 kali dengan jarak jangkauan 300.000 km. Bahkan total angkut penumpangnya adalah sebanyak 2.800 orang dan sempat membawa kargo dengan berat 170.000 kg, dan selama itu Hindenburg tidak pernah mengalami kecelakaan. Dan bahkan sebelum penerbangannya di tanggal 3 Mei 1937, airship ini mendapatkan uji kelayakan penerbangannya yang baru. Disebut-sebut Hindenburg ini hanya bisa dinaiki oleh orang-orang kaya karena di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas mewah seperti adanya lounge, tempat makan, kabin dengan 2 tempat tidur, ruang merokok, dan juga ada bar. Banyak orang yang skeptis dan mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah balon udara yang terbang dengan menggunakan hidrogen bisa memiliki ruangan untuk merokok. Ternyata hal ini sudah dipikirkan oleh pencipta dari Hindenburg. Bahkan mereka memang membuat Hindenburg merupakan sebuah airship yang lebih bagus dari versi sebelumnya. Mereka membangun langit-langitnya lebih tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya kebocoran hidrogen, dan bahkan di ruang merokok yang rata-rata selalu penuh dengan penumpang ini tidak diperbolehkan adanya pemantik dari api. Mereka hanya menyediakan pemantik dari listrik dan awaknya harus memastikan bahwa tidak ada penumpang yang meninggalkan ruang rokok itu dengan rokok yang masih menyala. Kesuksesan Zeppelin ini harus berhenti akibat tragedi Hindenburg. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangannya? Kita akan langsung beralih ke kronologi.
Hindenburg ini berangkat dari Frankfurt, Jerman pada tanggal 3 Mei 1937, tepatnya pukul 8:15 malam waktu setempat menuju ke Amerika. Penerbangan ini dikomandoi oleh Captain Max Pruss dan di dalam airship ini terdapat 36 orang penumpang dan 61 awak, sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 97 orang. Nah, saat itu Hindenburg bukan hanya mengangkut penumpang tapi juga mengangkut dokumen, surat, dan bahkan kargo milik penumpang, dan juga terdapat 2 kandang yang berisi anjing. Penerbangan transatlantik dari Jerman Barat menuju ke Amerika ini normal dan lancar. Nah, airship ini akan tiba di Amerika pada tanggal 6 Mei 1937. Penerbangannya dikatakan lancar kecuali pada saat terjadinya headwind, yaitu angin yang berada atau berasal dari arah yang berlawanan dengan airship tersebut, sehingga membuat Hindenburg ini berjalan lebih pelan daripada yang seharusnya. Hingga kemudian pada tanggal 6 Mei 1937 Hindenburg tiba di Lakehurst. Namun saat itu sekitar pukul 15.00 sore waktu setempat, Captain mendapatkan informasi dari petugas atau kru station di Lakehurst yang menyebutkan bahwa saat itu sedang terjadi badai di lapangan tempat pendaratan Hindenburg. Maka setelah itu Captain Max Pruss memutuskan untuk membawa Hindenburg terbang ke beberapa tempat dulu, diantaranya adalah Manhattan dan juga Atlantic City. Nah, penerbangan inilah yang kemudian membuat orang-orang yang berada di darat yang terkagum-kagum dengan Hindenburg langsung berbondong-bondong menuju ke Lakehurst untuk melihat pendaratan dari Hindenburg. Kemudian selanjutnya pada pukul 17:12 sore waktu setempat, Captain Max Pruss ini mendapatkan informasi dari kru station di Lakehurst bahwa saat itu cuaca sudah cocok untuk melakukan pendaratan. Maka Captain Pruss berbalik arah untuk melakukan pendaratan. Namun sekitar pukul 18:08 sore waktu setempat, Captain Pruss mendapatkan informasi bahwa Hindenburg harus secepatnya melakukan pendaratan karena khawatir akan terjadi badai. Hindenburg akhirnya mulai melakukan pendekatan. Di jarak 656 kaki, saat itu Captain melihat kru di darat ini sedang melakukan persiapan mengikuti arah angin untuk pendaratan Hindenburg. Dan saat itu cuaca mulai hujan ringan. Memang dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan pendaratan pada Zeppelin, hingga saat itu Captain harus melakukan beberapa kali manuver untuk menyesuaikan posisi pendaratan Zeppelin tersebut. Zeppelin ini semakin lama semakin dekat dengan tempat pendaratan, dan di sanalah Captain memerintahkan awaknya untuk segera membuang gas dan juga air. Namun ternyata di saat itulah Captain menyadari bahwa posisi Hindenburg ini tidak stabil karena bagian ekor dari Hindenburg ini justru berada di bawah, sementara bagian haluannya berada di atas. Maka saat itu Captain langsung menginstruksikan kru yang ada di belakang sebanyak 6 orang untuk berlari ke haluan. Tapi ternyata segala upaya yang dilakukan oleh Captain ini sia-sia. Hingga keputusan Captain saat itu akhirnya untuk menurunkan mooring cable atau tali pendaratan. Beberapa mooring cable mulai diturunkan hingga akhirnya Captain menurunkan bagian mooring cable yang ada di sebelah kanan. Namun yang terjadi pada pukul 18:25 sore waktu setempat, tiba-tiba saja Hindenburg terbakar. Hindenburg ini terbakar dari bagian belakang atau bagian dekat baling-baling, dan api terus melalap bagian-bagian dari Hindenburg tersebut. Bahkan keterangan para saksi yang berada di dalam Hindenburg itu menyebutkan bahwa mereka mulai panik setelah melihat api berkobar, dan api ini mulai membakar bagian-bagian di dalam Hindenburg. Ruang makan, lounge, bar, semuanya ikut terbakar karena paniknya para penumpang dan juga awak. Bahkan ada beberapa penumpang dan juga awak yang nekat lompat dari Hindenburg itu padahal jaraknya masih cukup jauh dari daratan. Saat itu bukan hanya kepanikan yang terlihat dari penumpang dan juga kru di darat, tapi juga teriakan-teriakan ketakutan dan histeris dari para penumpang dan bahkan kru di darat. Saat itu juga para pengunjung yang ingin melihat detik-detik pendaratan Hindenburg benar-benar ketakutan. Mereka mulai berlarian ke sana kemari karena takut Hindenburg itu akan jatuh menimpa mereka. Karena pendaratan Hindenburg ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, sehingga saat itu ada beberapa wartawan yang sempat mengabadikan detik-detik pendaratan Hindenburg
hingga Hindenburg itu mulai terbakar. Menurut keterangan tim investigasi dari Jerman, kejadian terbakarnya Hindenburg ini hanya berlangsung sekitar 32 hingga 37 detik hingga Hindenburg ini benar-benar habis terbakar. Bahkan salah satu muring kabel yang harusnya dikaitkan ke muring tower ini tiba-tiba putus. Inilah yang menyebabkan akhirnya Hindenburg jatuh dengan sangat cepat ke tanah. Akibat dari kejadian ini diketahui sebanyak 36 orang meninggal dunia. Mereka adalah penumpang, awak dari Hindenburg, dan 1 orang awak atau kru di darat. Kemudian beberapa hari setelah terbakarnya Hindenburg, dibuatlah sebuah tim investigasi dari Jerman dan juga dari Amerika untuk dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hingga Hindenburg ini terbakar. Dan untuk mengetahui apa penyebab dari tragedi Hindenburg ini, kita akan beralih ke investigasi. Komisi investigasi asal Jerman dan juga Amerika terus mengungkap apa yang sebenarnya menjadi penyebab dari tragedi Hindenburg ini. Mereka mengumpulkan dokumen, bukti-bukti, saksi-saksi, dan keterangan apapun yang dapat mengungkap penyebab dari kecelakaan ini. Kemudian keterangan dari berbagai saksi didapatkan, namun keterangan ini tidak dapat dipastikan menurut komisi investigasi. Karena keterangannya ini berbeda-beda. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa awalnya tidak ada api, hanya saja para penumpang ini awalnya melihat adanya kelebatan kain yang diduga saat itu hidrogen telah bocor. Kemudian juga ada yang menyebutkan bahwa mereka tidak melihat adanya kebocoran, mereka hanya tiba-tiba saja melihat api yang berwarna kebiruan. Saat itu komisi investigasi sudah dapat menentukan bahwa tragedi Hindenburg ini terjadi karena Hindenburg itu terbakar, tapi penyebab terbakarnya belum juga diketahui. Maka kemudian muncul teori mengenai alasan terbakarnya Hindenburg. Beberapa di antaranya adalah dugaan sabotase, dugaan tindakan kriminal atau serangan dari luar. Ada juga yang mengatakan kemungkinan telah terjadi kebocoran hidrogen. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa kebakaran itu bermula dari baling-baling di bagian belakang Hindenburg yang terlepas sehingga kemudian menimbulkan kebakaran. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa perusahaan yang telah membuat Hindenburg tidak pernah memperhitungkan sisi keamanan dari Hindenburg. Setelah dilakukan penyelidikan panjang, pengumpulan data-data dan juga kesaksian dari para saksi yang berada di lokasi kecelakaan, komisi investigasi masih belum juga bisa mengungkap penyebabnya. Namun komisi investigasi menganggap penyebab kebakaran airship ini adalah karena selama pendekatan pendaratan terjadi kebocoran di sel gas 4 atau 5 di bagian belakang kapal yang kemudian merobek kawat-kawat dan akhirnya hidrogen masuk ke ruang antara sel dan penutup di luar. Nah, dengan cara inilah campuran hidrogen dan udara yang mudah terbakar terbentuk di atas buritan. Nah, karena pada saat sebelum pendaratan Hindenburg ini saat itu cuaca sedang badai, kemungkinan udaranya mengandung listrik. Kemudian listrik ini menyambar udara dan juga hidrogen yang sudah terkumpul di bagian buritan kapal sehingga kemudian terjadilah kebakaran. Nah, kemudian kemungkinan penyebab kedua yang diungkap oleh komisi investigasi adalah karena adanya listrik statis. Nah, karena adanya listrik statis di dalam Hindenburg ini, kemudian itulah yang akhirnya membuat kain penghalang hidrogen ini robek dan akhirnya terjadilah kebakaran. Tapi sebenarnya sampai saat ini penyebab kebakarannya belum bisa dipastikan. Nah, beberapa hari setelah terjadinya tragedi Hindenburg ini, pihak dari Jerman mengambil logam-logam yang berasal dari Hindenburg ini untuk kemudian dibawa dan dijadikan perlengkapan perang bagi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Peristiwa naas tersebut menandai akhir penerbangan sipil Zeppelin. Nah, sebenarnya pada saat LZ-129 Hindenburg ini dibuat juga LZ-130 yang fungsinya sama untuk penerbangan transatlantik. Tapi ternyata akibat tragedi Hindenburg ini, maka LZ-130 tidak diperbolehkan lagi membawa penumpang sipil hingga hanya digunakan sebagai keperluan militer. Beberapa pihak menganggap bahwa tragedi Hindenburg ini adalah kecelakaan paling mematikan di tahun 1930. Tapi hal ini ditentang juga oleh beberapa pihak karena mereka menyebutkan kecelakaan yang terjadi pada R101 milik Britania Raya yang memakan korban 43 orang merupakan salah satu kecelakaan paling mematikan. Kemudian juga kecelakaan yang terjadi pada kapal udara USS Akron di tahun 1993 dan memakan korban 73 orang. Dan dua kecelakaan ini
merupakan kecelakaan yang disebut-sebut paling mematikan. Sementara tragedi Hindenburg ini bukanlah yang paling mematikan, tapi yang paling dramatis. Karena detik-detik kecelakaan Hindenburg ini direkam oleh wartawan yang benar-benar ingin melihat momen pendaratan Hindenburg. Sehingga wartawan ini melihat dengan jelas awal pendaratan hingga Hindenburg ini akhirnya hangus terbakar. Dan ternyata tragedi Hindenburg ini sukses menghancurkan bisnis Zeppelin di dunia, padahal Zeppelin saat itu sedang berada di puncak kejayaannya. Itulah informasi mengenai tragedi Hindenburg dari channel Tamara Del, semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, aku udah gak sabar banget nih mau bacain komen kalian dari video Egypt Air 990. Aku udah bacain semua dan kalian keren banget. Aku udah bacain beberapa, udah aku bales ya. Aku seneng banget bisa diskusi sama kalian karena memang episode waktu aku bawain Egypt Air ini bener-bener bikin kita harus diskusi. Karena banyak kontroversinya, banyak juga yang bilang mengenai teori konspirasinya. Aku udah gak sabar, oke kita baca dulu ya. Yang pertama adalah dari Nur Indah Yusari. Hai Mbak Tamara, halo Kak Nur Indah. Duh, penerbangan ini jadi mengingatkan aku sama pembahasan ilmu baru, yaitu aerolinguistik yang mempelajari bahasa dalam penerbangan antara sesama kru pesawat dan juga dengan petugas menara kontrol untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan pesawat. Aku mulai baca-baca sedikit tentang aerolinguistik ini sejak temenku bikin disertasi tentang itu, dan pas momennya saat aku lagi kecanduan nonton channel Tamara Delf. Sukses selalu kontennya, suka deh sama pembahasan yang investigasinya mendalam. Terima kasih banyak loh kakak, dan semoga sukses untuk baca-bacanya lagi mengenai aerolinguistik ya. Semoga kakak semakin memperdalam dan semakin jago untuk membahas masalah-masalah kayak gini lah ya nanti kedepannya sama aku. Kemudian yang kedua adalah dari Leo Laurent. Pertanyaan di kepala saya sama, kenapa baru beberapa menit co-pilot sudah meminta pergantian jam terbang? Soal FDR, apakah sensornya berada di vertikal, horizontal, atau yoke di kokpit, atau kedua-duanya? Nah ini juga saya nggak tahu kak. Saya pikir ada di kedua-duanya sensor tersebut, mengingat penerbangan Alaska, tim NTSB bisa memberikan info kalau penerbangan berusaha keras untuk menstabilkan pesawatnya. Kalau memang sensor berada di kedua tempat di yoke dan di vertical stabilizer, data di FDR bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya satu dan berada di vertical stabilizer, maka bisa berkembang teori-teori liar. Soal paku keling, apakah perawatan pesawat sama seperti Alaska Air yang notabene mekanik memalsukan data pekerjaannya, mengatakan sudah di maintenance tapi ternyata tidak ada bekas lubrikasi dari lubrikan kali ya. Lubrikasi ya, dari kawat baja serta motor piston penggerak dari vertical stabilizer. Seru dah. Nah itu dia kenapa aku akhirnya kak mengambil Alaska Airlines sebagai contoh dalam penerbangan ini yang menurut tim investigasi Mesir ada kerusakan elevator, tapi ya itu dia tidak terungkap juga ya. Kemudian yang terakhir adalah dari Amalia Karomatul Hikmah. Dari awal aku baca dari Wikipedia, terus aku nonton Air Crash Investigation tentang kecelakaan ini, selalu bertanya-tanya, kayak aneh banget gitu penyebab kecelakaannya tidak diketahui secara pasti dan bahkan sampai diperdebatkan oleh dua negara. Dan setelah lihat versi kakak makin jelas banget keanehannya, kayak emang first officer-nya sengaja bundir. Tapi terlepas dari kontroversinya, tetap pembahasan ini yang paling banyak pertanyaan buat aku. Sama, berarti kita satu frekuensi mengenai tragedi dari penerbangan Egypt Air 990. Aku paling suka banget di video ini karena emang waktu bikin risetnya juga susah, udah gitu banyak pertanyaan, dan ini menjadi ajang seru untuk diskusi sama kalian semua. Nah kita kan udah diskusi mengenai Egypt Air nih, gimana kalau kita sedikit diskusi mengenai Hindenburg ini? Menurut kalian apa yang menyebabkan Hindenburg ini bisa tiba-tiba saja terbakar di detik-detik terakhir pendaratannya? Kalian boleh komen lagi di kolom komentar karena pasti aku akan baca dan kita diskusi lagi di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton aku video sampai belibet. Terima kasih udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe, di like, dinyalain lonceng notifikasi, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kan bagian muring kabel yang ada di sebelah kanan, kemana tuh tangannya? Yang kemudian disambut dengan hidrogen, disambut